Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bersekutu bersama untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah tengah minggu pada hari Rabu 22 Juni tahun 2022 bersama-sama keluarga dan persekutuan. Kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kita dan sesama. Sebelum mulai ibadah malam ini, bersama kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Seperti biasa, diharapkan jemaat mematikan speaker Zoom pada saat menyanyi, kecuali untuk berbalas-balasan. Saatnya kita akan menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 3, bait yang pertama dan keempat. Kami puji dengan riang. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami dapat menikmati kebersamaan dengan ceria, walaupun hidup kami tidak lepas dari pergumulan. Kami meyakini bahwa keterlibatan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami yang membuat kami bersyukur dalam segala pergumulan yang menghampiri kami. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan nyanyian dari PKJ 239 bait yang pertama. Dilanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Thomas.
Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca nanti dari kitab suci Lukas 19 ayat 5 sampai 8. Kita berdoa. Kasih dan kemurahan Tuhan yang menyertai langkah kami hingga saat ini, bahkan di dalam kebaktian rumah tangga atau tengah minggu GKP Cakung, merasakan bagaimana tetap kami diberikan firman-Mu untuk menuntun langkah kami, mencari dan melakukan kehendak-Mu. Maka kami mohon biarlah Roh Kudus yang memampukan kami mengaminkan setiap firman Tuhan dan nyata dalam sikap hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mau cek suara. Suara saya apakah jelas terdengar? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik, matur nuwun mulyate Bapak Ibu. Lukas 19 ayat 5 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita. Nah, ini ada teksnya di layar, sama-sama kita baca ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Yang berbahagia tentu kita yang mendengarkan firman Tuhan dan akan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, tema kita adalah melakukan dengan kasih. Ini kan tema atau pernyataan yang sering kita dengar. Bahkan sampai seringnya kita anggap nggak ada gregetnya. Malah identik dengan menjadi sebuah slogan sebagai orang Kristen, melakukan dengan kasih. Ya, ada kata kasih itu. Nah, mari kita akan cek apakah betul pada akhirnya ungkapan itu cuma slogan, tidak pernah nampak dalam sikap kita, ya. Kenapa nggak bisa nampak begitu ya, atau kita lakukan? Saya akan mulai dengan, katanya ada yang bilang, kalau bertamu itu jangan lebih dari 3 hari. Loh, kenapa? Ternyata kalau kita bertamu 3 hari, sambutan di hari pertama itu luar biasa. Malah kalau bisa dibilang menu itu dikeluarkan semua. Ya, mau makan apa semuanya siap. Mau beli apa GoFood pasti ada. Ya, bahkan kita tawarkan, minta lagi, nambah lagi gitu kan. Semua tempat tidur istirahatnya kita diatur ya, disiapkan. Pokoknya lebih dari fasilitas hotel lah kira-kira gitu. Menunya, tempatnya, pokoknya semuanya bersih. Hari kedua kita bangun pagi-pagi masih ada mungkin ya ada pisang goreng atau ada teh manis begitu ya, ada kopi gitu ya. Kita masih ada percakapan yang hangat gitu ya di hari kedua. Lalu kita juga masih disajikan mau makan apa ya, dan atau disiapkan makanan yang sama enaknya dengan yang hari pertama. Masuk ke hari ketiga masih agak-agak bagus begitu ya. Tetap kita disajikan makanan gitu ya, diperlakukan baik. Gimana di sini, nyaman gak, segala macam. Hari keempat sudah ada perubahan biasanya. Mungkin dalam hati tuan rumah,
mengatakan, ini kok nggak pulang-pulang sih? Kok masih betah aja? Kenapa itu muncul? Ini kan cuma ilustrasi ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak seperti itu kalau Bapak Ibu terima tamu ya. Karena mereka mengatakan, mungkin aku tuh capek gitu ya. Capek menjadi tuan rumah yang baik. Karena apa? Harus concern, harus perhatian, jaga ucapan, jaga sikap, lalu berkorban ya, keluar uang buat segala sesuatu yang membuat kesannya kita adalah tuan rumah yang baik begitu ya. Dan kita nggak bisa tahan lebih dari 3 hari begitu ya. Ilustrasi ini ternyata menjadi renungan kita. Kalau berbuat baik itu belum tentu tahan lama. Ya, jangan-jangan kita cuma sanggup 1-2 hari gitu ya. Tapi untuk yang terus-menerus, kita bilang seperti ungkapan sabar itu ada batasnya kan. Ya udahlah, terbatas ya selesai gitu ya. Jangan paksa saya harus berbuat baik gitu ya. Akhirnya cuek-cuekan, ya udahlah bodo amat, mau ngapain aja lah gitu ya. Mau makan beli sendiri lah gitu kan. Kan kamu juga punya uang gitu dan segala macam. Ini menggambarkan betapa sebuah kebaikan itu bisa terlihat indah dalam sikap ya, perkataan kita, ucapan kita itu ketika memang untuk mengesankan ya. Tapi ketika itu bukan dari diri kita, hanya untuk mengesankan baik, lambat laun kita tidak lagi menunjukkan tindakan, ucapan, fisik kita baik, oleh karena hati kita dari awal tidak sejalan dengan itu. Gitu. Artinya mau dibilang akhirnya yang kita buat itu lain di hati, lain di tindakan, ya, lain di bibir juga, ya. Kenapa? Karena hati kita ternyata bukan hati yang ikhlas atau hati yang memang terbentuk orang yang selalu siap berbuat baik, gitu ya. Tapi agak sedikit dipaksa keadaan, gitu ya, dipaksa atau terpaksa oleh situasi atau orang yang sebenarnya ya sudahlah, aku berbuat baik tapi nggak tahan. Nah, Bapak Ibu, ini sering terjadi dalam kehidupan sebuah kebersamaan dimanapun kita berada. Mungkin di tempat kerja kita, ya. Kalau kita orang baru disambutnya bagus, tapi lama-lama kita dicuekin. Udah urusanmu sendirilah, gitu kan. Atau kita misalkan bertamu begitu ya. Adalah dalam kehidupan orang banyak pada zaman Yesus dengan kisah perjumpaan dengan Zakheus, ternyata kelihatan bahwa tidak semua orang bisa bertahan berbuat baik ketika orang itu dipandangnya, dinilainya buruk, gitu loh. Mungkin awalnya seorang Zakheus dihormati oleh banyak orang, tapi ketika Zakheus sebagai seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai, memaksa mengambil pajak dari orang-orang Yahudi atau masyarakat melampaui ketentuannya, bahkan dengan mungkin kasar, dengan arogansi kekuasaannya, orang mulai nggak suka. Jadi waktu itu pajak itu dipungut untuk pemerintah Romawi, bukan untuk pemerintah Israel. Orang pemungut cukai adalah orang yang bekerja memungut pajak untuk pemerintah Romawi, sehingga itu aja sudah bikin kesal. Kenapa sih kamu kerja untuk orang asing atau penjajah gitu ya waktu itu? Mungkin masih bisa dimaklumi kalau pajak itu memang ada ketentuannya. Retribusinya sekian ya sekian yang diminta, kita akan memberikan. Tapi orang pemungut cukai atau kepala pemungut cukai, Zakheus itu ketika dia menagih pajak, misalkan 1.000, dia minta bisa berapa? Bisa 4.000. Dia ambil melebihi ketentuan yang seharusnya. Ini menambah kesal banyak orang. Akhirnya nggak lagi menghormati seorang Zakheus, sekalipun jabatannya kepala pemungut cukai. Ya, jadi bisa dibilang untuk seorang bernama Zakheus tidak mendapatkan hati di banyak orang Yahudi. Malah dibenci, ya kalau bisa mah mati-matilah nggak apa-apa, kami ikhlas gitu ya. Kebencian ini seolah membuat Zakheus terisolasi. Nggak ada lagi orang yang mau terima dia. Walaupun dia tahu gimana caranya ya untuk berubah.
Karena orang udah kadung benci begitu ya. Dan orang banyak tidak ada seorang pun yang datang untuk mengajak Zakheus bertobat. Kira-kira begitu. Yang ada cuma ngutuk, kesal, sumpah serapah kepada seorang Zakheus. Sampai satu ketika kalau kita baca, berbeda ketika ada seorang bernama Yesus datang menghampiri Zakheus, meminta turun, aku harus menumpang. Nah, yang anehnya gini Bapak Ibu. Yesus ini bagi orang banyak nggak tahu apa yang disuruh turun itu orang yang dibenci gitu. Nggak tahu apa ini orang yang nggak disukai banyak orang. Kok malah diminta turun, dia mau ke rumahnya gitu. Yesus mau ke rumah Zakheus. Tentu di situ ada kebersamaan, makan, minum, interaksi, ngobrol gitu. Ini yang terkesan bagi orang banyak, sikap Yesus itu bukan sikap yang tepat dan bijak terhadap orang yang berdosa. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya Yesus langsung kutuki Zakheus, ya, lalu lampiaskan penghukuman Tuhan agar Zakheus mati. Jangan diberikan kesempatan, tertutup, ya. Nah, karena Yesus datang dengan sikap yang terbuka dan banyak orang itu mengomentari ini nggak benar, bukan sikap yang baik bagi banyak orang, justru disinilah Bapak Ibu perbedaannya antara Yesus dengan orang banyak. Yesus datang tidak melampiaskan emosi kekesalan oleh karena perbuatan Zakheus yang dibenci banyak orang. Tapi bagi Yesus dia datang justru mengingatkan dengan perbuatan yang menerima Zakheus, Zakheus, kamu berubah. Jadi bukan dengan antipati, bukan dengan sikap yang mungkin kata-kata yang jahat atau kutuk, tapi justru dengan perbuatan yang menyentuh hati Zakheus. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus sedang mempraktekkan ucapannya sendiri. Kan dia bilang, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu, itu seperti menumpuk bara di atas kepalanya. Artinya mungkin Zakheus orang yang jahat, mengambil pajak melebihi ketentuan dengan kasar, arogansi jabatan, orang jadi marah, kecewa dan dendam. Ya, jadi nggak ada kebaikan pada Zakheus. Yesus tahu itu sebenarnya, dia tahu. Tapi bagi dia, cara merubah seseorang bukan dengan melakukan hal yang sama. Dengan perbuatan Zakheus, jahat sama orang misalkan. Bukan dengan perbuatan menghukum. Walaupun itu kadang-kala memuaskan kita. Biar tahu rasa kan gitu ya. Biar tahu rasa, makanya jangan suka begitu kan gitu kita. Kita udah kesel, emosi. Betul, itulah manusiawi kita. Tapi Yesus justru memperlihatkan perbedaan Bapak Ibu. Semua orang dekat dengan Zakheus artinya berkumpul bersama dalam satu rombongan ketemu Yesus, tapi nggak semua orang mau dekat dengan Zakheus dengan hatinya. Tapi risih. Kalau Yesus dalam satu rombongan banyak orang ketemu Zakheus, dia mau datang dengan hatinya. Itulah perbedaannya. Dan sikap Yesus inilah yang tidak memperlihatkan atau menunjukkan gelagat untuk menghukum, malah sebaliknya menerima Zakheus, bercakap, ngobrol, mau makan, minum di rumahnya, menyentuh hati Zakheus Bapak Ibu. Tersentuh gitu. Mungkin ya Bapak Ibu, Zakheus berpikir, Yesus datang ke rumahnya jangan-jangan seperti banyak orang siap-siap untuk marah. Siap-siap untuk ngomel-ngomel gitu. Siap-siap untuk bentak-bentak. Ya, siap-siap untuk memaki-maki karena kejahatannya Zakheus gitu. Tapi yang ada malah suasana yang terbuka, komunikasi yang hangat, yang membuat Zakheus merasa ini orang beda banget. Yesus itu beda dengan banyak orang. Nah, inilah yang kemudian membuat Zakheus berpikir, kenapa aku tidak seperti Yesus? Melakukan dengan kasih, dengan keterbukaan,
dengan keramahan, dengan kehangatan, ketika usia yang ku sedang miliki ini mungkin tidak lagi panjang. Buat apa kaya? Buat apa banyak harta? Kalau ternyata tidak membuat dia bahagia. Maka salah satu tindakan Zakius yang luar biasa, yang banyak orang nggak duga Bapak Ibu adalah kalimatnya. Kalau kita baca ya, ucapannya ada dua hal. Yang pertama, Tuhan, setengah dari milikku. Kalau dia punya kekayaannya, misalkan 10, setengahnya kan berarti 5. 5 itu untuk orang miskin. Tinggal 5 kan? Tapi dia bilang apa? Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, ya, itu pasti diperas, ya kan? Dia kan menagih dengan melampaui ketentuan untuk kekayaan sendiri gitu ya. Akan ku kembalikan 4 kali lipat. Berarti untuk mengembalikan 4 kali lipat akan menghabiskan sisa yang 5 ini. Gitu Bapak Ibu. Bisa dikatakan akhirnya Zakius miskin mendadak. Ini ironis sebenarnya. Orang yang kaya banget tapi berani memiskinkan dirinya. Ini kenapa? Karena sentuhan kasih Yesus yang membuat dia berpikir, buat apa 10 harta yang kupunya kalau hidupku ternyata tidak bahagia. Dan kebahagiaan yang dia temukan bukan lagi pada harta yang dia tumpuk dari memeras atau mungkin dia punya usaha lain. Tapi kebahagiaan ketika dia mengatakan, hidupku bisa menyisakan atau sedikit saja waktu untuk melakukan perbuatan seperti yang Yesus lakukan, yaitu tindakan kasih. Apa tindakan kasihnya? Yang dia punya apa? Harta. Ya sudah, setengah dia kasih orang miskin, setengahnya lagi untuk membagi 4 kali lipat ke orang yang telah kuperas. Jadi akhirnya apa Bapak Ibu? Zakius menjadi orang yang miskin, tetapi hatinya kaya, tetapi hatinya bahagia. Inilah yang Yesus katakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu, malam ini kita KRT. Mungkin kita selalu lakukan ini tiap hari Rabu atau hari Kamis. Dan kita melakukan bisa dengan rutinitas. Tapi pertanyaannya, pernah kita berpikir kita melakukan dengan kasih, bukan karena terpaksa atau rutinitas. Itu contoh yang pertama. Atau ketika Bapak Ibu misalkan pelayan Tuhan di jemaat, aktivis gereja, melakukan aktivitas bergereja, melayani itu, apakah karena memang status atau karena memang ungkapan kasih? Ini berbeda. Apa pembedanya? Setiap tindakan yang tidak dengan hati, dengan kasih, dia nggak akan bahagia Bapak Ibu. Itu nguap. Ya. Tidak ada yang disisakan. Justru pembedanya adalah ketika Tuhan minta, lakukanlah satu kebaikan. Tujuannya adalah untuk kita bahagia. Jadi bahagia itu adalah saat kita melakukan sesuatu. Tapi dengan kasih. Bukan cuma fisik. Terima tamu, sopan, 1, 2, 3 hari. Selebihnya kita ngedumel, nggak pulang-pulang nih tamu. Akhirnya nggak bahagia kan? Kesel kita kan, marah-marah. Lalu apa arti kebaikan yang 3 hari itu? Nggak ada artinya Bapak Ibu. Itu nguap. Percuma. Karena sebuah kebaikan tanpa mendatangkan bahagia buat kita itu bukan kebaikan. Jadi justru Tuhan itu udah baiknya gini. Dia suruh kita berbuat baik, tujuan kita bahagia. Tapi seringkali kebaikan yang kita buat karena hanya sebuah kewajiban, hanya karena sebuah kesan, dipaksa gitu ya, terpaksa, bukan kan dari hati atau dari ungkapan kasih kita. Nah, pertanyaannya, kasih itu maksudnya bagaimana?
bukan kepada orang itu sebenarnya semata-mata, tapi kasih kita kepada Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kepada cucu kita baik, bukan hanya semata untuk cucu itu, atau kepada anak kita, tapi seperti untuk Tuhan. Kepada orang tua kita, bukan semata-mata untuk orang tua kita baik, tapi untuk Tuhan. Atau kepada pasangan kita, suami istri kita, bukan semata buat mereka, tapi untuk Tuhan. Kenapa? Karena seringkali yang kita buat itu belum tuh berkenan. Lagi mut-mutan, kesel, udah berbuat baik, masak enak-enak, nggak dimakan. Kan marah. Udah capek-capek kita bersihin rumah segala macam, dibilang, ngapain aja sih di rumah? Gitu kan. Kan kita kesel gitu. Kita nggak dihargai akan kebaikan kita. Tapi kita sadar, kalaupun kita berbuat baik, semata-mata ya untuk Tuhan. Kenapa untuk Tuhan? Karena kebaikan kita adalah persembahan yang hidup. Bukan semata-mata uang yang kita kasih. Apa yang kita persembahkan buat Tuhan? Aku nggak punya uang Tuhan, nggak punya talenta, nggak punya kemampuan, nggak punya kompetensi yang bagus ya dalam sebuah pelayanan misalkan. Tapi Tuhan katakan, kau masih punya kebaikan yang dengan hati. Itu yang Tuhan sukai. Itu persembahan. Nah, kebaikan ini siapa yang tahu dengan kasih? Hanya kita. Maka mari malam ini koreksi diri kita. Sudah berapa banyak persembahan yang hidup buat Tuhan dalam setiap kebaikan penuh kasih yang kita kerjakan. Walaupun itu berkorban, itu capek, kita nggak dihargai, kita nggak dihormati, kita nggak diucapkan terima kasih. Tapi kalau memang itu baik dengan hati, katakan, aku memberi untuk Engkau Tuhan. Bukan untuk orang yang hanya selera, yang hanya mudah membuat aku akhirnya kesal dan kecewa. Malam ini, sisa hidup kita, paling nggak sisa malam hari ini, kita mau katakan, Tuhan, ajar aku mengerjakan rutinitasku, kewajibanku, tanggung jawabku di rumah, lingkungan, pekerjaan, keluarga besar, begereja dengan kebaikan dari hati, dengan kasihku, seperti untuk Tuhan. Terima ya Tuhan. Untuk apa? Karena dengan cara itu Tuhan mau mengizinkan hidup kita bahagia, Bapak Ibu. Bahagia itu maksudnya apa? Kita nggak lagi gelisah. Kita nggak lagi takut. Kita nggak lagi khawatir, Bapak Ibu, akan hari esok. Yang ada apa? Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya di rumah sakit melihat pengalaman orang detik-detik kematiannya. Bapak Ibu, ketika orang itu detik kematiannya, saya nungguin sampai itu tanda ukur detak jantungnya sudah apa yang saya pikirkan? Kekayaan orang itu nggak bisa nolong. Teman, sahabat, semua keluarga besar yang hebat-hebat nggak bisa nolong. Alat medis semua yang terbaik yang sudah disiapkan tidak bisa membantu. Artinya apa? Nggak ada seorang pun yang bisa selamatkan kita. Artinya, hidup kita nggak bisa diulang. Hidup kita harus selesai. Tapi sekarang malam ini, sebelum selesai dengan cara apapun, bukan soal cara kita meninggal, kita memilih. Sebelum kita selesai, apa yang masih kita bisa perlihatkan? Bentuk kita masih punya kasih buat Tuhan. Lakukan Bapak Ibu. Dari apa yang ada pada kita. Bukan dari apa yang tidak ada pada kita. Saya nggak bicara harta. Saya nggak bicara jabatan. Saya nggak bicara soal status kita. Tapi kalau kita punya jabatan, kita punya harta, itu justru lebih menambah ungkapan kasih yang bisa dirasakan banyak orang. Tapi intinya, semua yang kita bisa perlihatkan kepada orang secara materi,
dasari oleh kebaikan yang dari kasih kita. Kiranya Tuhan berkati, tetap semangat, nikmati hidup ini, karena Tuhan siap memberkati semua kita dan kebahagiaan yang Dia berikan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhannya malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan syukur sebagai tanda hati yang dikuasai kasih Kristus. Persembahan ini bukan karena kehebatan kasih kita kepada Tuhan, melainkan kehebatan kasih Yesus yang kita alami. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA atas nama Margareta Desumwa dengan nomor yang tertera di layar HP. Persembahan juga dapat dimasukkan ke amplop dan diserahkan di gereja pada hari Minggu. Sambil kantong diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan kedua, yaitu Bagi Yesus Kuserah. Doa persembahan dan doa syafaat akan dibacakan oleh Bapak Pendeta. Baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang disayangi Tuhan, saya ajak kita untuk mengucapkan doa, persembahan dan juga syafaat. Kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, Allah yang baik, tidak terbalas kebaikan-Mu dan tidak terhenti kebaikan-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami boleh diberkati dengan setiap hal yang baru di hari-hari yang kami jalankan. Karena cinta-Mu tidak pernah berkurang. Setiap hal yang Kau berikan ada cinta. Ada kasih, bahkan satu yang kami butuhkan di tengah keberdosaan kami. Ada pengampunan. Engkau membuka hati buat kami datang dan diampuni. Agar kami bisa merubah hidup kami. Memperbaharui diri kami. Seperti Yesus datang kepada Zakeus. Setiap tindakan-Mu adalah tindakan cinta. Dilakukan dengan penuh kasih yang memulihkan orang yang berdosa. Ajarlah kami pun demikian. Di saat kami tinggal dalam kebersamaan dengan orang terdekat di hati kami, di rumah, di keluarga, kami hendak mempraktekkan itu. Memperlakukan dengan penuh kasih. Sekalipun tidak mudah oleh karena kami merasa kami sudah sama-sama tahu diri kami. Baik suami, istri, orang tua, anak, adik, kakak, orang tua, sepupu, ponakan, semua dalam kebersamaan. Tapi biarlah kami hendak menjadi berbeda. Kami tak menjaga kasih kami. Setiap saat, setiap waktu yang dapat dirasakan oleh orang-orang terdekat kami. Dan mereka pun ikut di dalam kasih. Merubah, memperbaharui dirinya. Berkati kami semua yang datang dalam ruang Zoom ini. Kebaktian yang kami langsungkan.
membuat kami kembali menghadirkan kasih kami dalam setiap kebaikan yang nyata. Berkati saat kami melayani sebagai aktivis gereja, penatua, bahkan komisi dalam kepengurusan, semua yang hendak kami tunjukkan semata-mata melayani Tuhan lewat jemaat untuk mendatangkan kemuliaan nama-Mu. Dengan segala kondisi yang ada pada kami, pergumulan yang mungkin mempengaruhi sikap kami melayani, kami berdoa, kami boleh tetap meyakini. Pergumulan yang kami alami justru membuat kami menyaksikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang menyertai, dan kami saksikan iman kami untuk menghadirkan kedewasaan. Dan biarlah berkenan dalam pergumulan tetap kami melayani Tuhan. Bagi yang sakit kami berdoa untuk Pak Tuadi khususnya, tidak berkurang kasih yang Engkau berikan kepadanya, dan ia pun merasakan kekuatan dalam proses perawatan di rumah sakit, lebih perhatian keluarga dengan penuh kasih, jadi obat. Maka doa setiap jemaat, bahkan banyak orang yang terdekatnya, memberikan sebuah sukacita, persekutuan yang memulihkan dan menyemangati. Dan Tuhan yang menyempurnakan. Kami percaya bagi setiap kami dalam kelemahan fisik, juga karena usia lanjut, tidak akan berkurang sukacita kami melayani Tuhan dengan kasih, dengan segala ungkapan dalam setiap bidang keseharian kami yang kami hadirkan. Maka jangan biarkan kami Tuhan bersungut-sungut atau kesal oleh karena hal yang baik yang kami buat tidak direspon baik oleh banyak orang atau diabaikan. Tapi justru kami bersyukur karena ada Tuhan yang memberkati setiap kebaikan kasih kami. Berkati gerejamu GKP Cakung dengan segala pelayanan persekutuan kesaksiannya, agar semua bagian yang terlibat di dalamnya justru menjadi alat Tuhan mewartakan kabar baik. Dalam Kristus Yesus kami bawa doa ini, pun dalam ucapan syukur persembahan yang terhimpun, boleh kami menjadi berkat mempersembahkan hidup kami, juga yang kami kumpulkan untuk pelayanan kerja kami diberkati. Bersama kami hendak menaikkan doa yang kuajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah cobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu terakhir yaitu nyanyian penutup di Badai Topan Dunia Kidung Jemaat 440. Tuhanlah perlindunganmu.
Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan sayangi, mari bersama kita lanjutkan hari yang Allah masih berikan dengan kasih yang terbaik di setiap hal yang bisa kita perlihatkan kepada banyak orang. Dan kiranya itu menjadi berkat buat banyak orang atau mengubah orang lain menjadi lebih baik. Tapi kita percaya kekuatan itu hanya karena kebaikan Tuhan. Maka kini, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara Bapak Ibu sekalian hari ini sampai dengan kematian kita. Amin. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta firman-Nya.